Tadi kita lihat bicara masalah yang nganggur, ada 9 juta. Berapa penduduk Indonesia yang miskin? Penduduk Indonesia yang miskin itu sekitar 4,5% dari penduduk Indonesia. Bayangkan, dari 200 juta, 4,5%-nya miskin. Tanggung jawab siapa? Saya kira Pak. Kita Pak, sama-sama Pak. Dengan cara kita masing-masing, gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Saya tahu PTPN punya CSR, ya. Itu adalah bentuk salah satu kita untuk membantu kemiskinan. Kemudian juga kalau ini dari dari SP ada rencana punya usaha, ya, itu bisa mengurangi kemiskinan. Jadi mungkin harus pikirkan juga nih Pak Dida, ya, dari SP apa buat yayasan atau apa, sehingga yayasan nanti bisa merekrut karyawan di sekitarnya. Itu adalah satu usaha yang kita bisa lakukan juga untuk mengurangi kemiskinan Bapak-bapak sekalian. Terus Mbak, ya, jadi ini adalah kalau kita gambarkan, saya tidak kelihatan, adalah grafik mulai kita saat mulai hidup, ya, lahir, sekolah, ada kesempatan yang kuliah, dan kita sekarang bekerja di PTPN 8. Ini adalah sesuatu kemenangan yang kita dapatkan. Terus, nah, tapi apakah cuma cukup kita sampai di situ, Bapak? Bu, cukup sampai di sini aja? Tidak ya Pak ya? Tidak, karena masih banyak yang harus kita lakukan. Masih banyak orang juga yang kita harus apresiasi, bahkan mungkin kita contoh, ya, ada Ibu kita Kartini yang dulu bagaimana dia berkorban sehingga ibu-ibu bisa kerja sekarang sama derajatnya dengan perempuan, dengan laki-laki, ya. Kemudian ada Presiden Afrika Selatan yang dia berhasil, ya, mengorbankan dirinya. Kemudian adanya persamaan hak antara orang kulit hitam dan kulit putih, gitu ya. Kemudian ada banyak sekali orang-orang yang sudah bermanfaat. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan Ibu, Bapak, kita semua juga akan punya peran yang tidak kecil atau sama dengan mereka. Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu kalau Bapak Ibu lihat, itu ada telepon tuh di BlackBerry, itu ada telepon, itu incoming call-nya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel, Pak, Ibu. Artinya apa? Saya senang memberi materi ini karena sebenarnya ketika saya memberi materi ini adalah untuk ingatin saya juga bahwa saya harus sadar bahwa umur saya sekarang sudah 46 tahun. Rata-rata umur hidup orang adalah sekitar 70 tahun. Berarti umur saya lebih dari setengahnya sudah dilewatin. Ini tinggal sedikit lagi, Pak. Ya, jadi saya punya tabel, maaf Pak kalau saya bisa lihat. Ya, saya juga kelihatan. Jadi kalau Bapak lihat tabel yang sudah saya buat, ya, itu kalau umur ada yang mau 20 tahun nggak sini? Nggak ada kan ya? Nah, kalau ada umurnya 20 tahun, itu waktu sudah digunakan adalah 7.300 hari. Baik. Nah, saya ini di atas 40. Saya sudah gunakan waktu saya 16.425 hari. Sisa hidup saya hanya 9 ribuan hari lagi. Jadi berapa, Bu? Kalau boleh tahu umurnya berapa? 12 ya? 39. Oke, berarti harusnya ya Bu ya, harusnya duluan daripada saya ya. Karena saya sorry Bu, Ibu 39, saya 46, saya duluan Bu, maaf. Ya, saya 46, jadi saya harusnya duluan. Jadi sisa hidup saya harusnya cuma sekitar 9.000 hari lagi. Siapa yang sudah 50 nih Pak? Maaf Pak. Oke Bapak ya. Pak Isep berapa Pak? Hah?
49, anggapnya 50 ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat tabel ini, Pak Esep tinggal 7.300 Pak. Jadi waktu kita tidak banyak Pak. Sedikit sekali waktunya. Tidak sadar kita kalau seandainya umur kita, saya sekarang sudah 46, Pak Esep sudah 50, Pak Dida juga sekitar hampir 50 kali Pak ya. 50. Jadi waktu kita tidak banyak Pak. Sangat singkat, sangat sedikit. Kemarin saya dapat berita SMS ada yang teman meninggal. Minggu sebelumnya ada lagi teman meninggal. Banyak sekali teman-teman saya sudah meninggal Pak. Karena jantung, karena macam-macam komplikasi dan lain-lain. Jadi stroke. Jadi mungkin kali ini, hari ini, saat ini kita coba merenung, hitung-hitung tinggal berapa hari lagi, apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita, untuk istri, keluarga, anak, untuk bangsa, negara, apa yang sudah kita kerjakan selama 20, 30, 4 tahun, 50 tahun yang sudah kita hidup ini. Tanpa kita sadarin, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bayangkan Bu, kita bernapas setiap hari itu tanpa disadari itu 2.000 di 23.000 kali itu satu hari. Kita bernapas 2.000 kali, nggak sadar. 23.000 kali. Itu udara yang disemprotkan dari nafas kita, yang kita hirup itu sekitar 400 kubik feet yang kita hirup, yang kita keluarkan. Bayangkan kalau seandainya mulut kita, hidung kita ditutup sebentar saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru nafas, belum lagi jantung berdebar setiap hari 100.000 kali, debar, dak dikduk. Gajian lebih cepat, atau terlambat gajian lebih lambat. Ada masalah lebih cepat. Jantung kita terus memompa darah. Darah yang disemprotkan itu ada 4.300 galon. Galon Inggris, bukan galon kita. Kalau galon kita kan 1 galon tuh 19 liter. Ini galon Inggris. Ini berapa Pak ini? Galon Inggris 1 galon berapa ya? 3,475 kalikan 4.300. Itulah darah yang disemprotkan oleh jantung kita setiap hari, kemudian melewati aorta, urat saraf sebanyak 1.450. Kemudian panjangnya urat itu kalau keukur ya, itu sepanjang 600.000 mil panjangnya kalau kita urutkan urat kita. Begitu besarnya ya nikmat yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada kita, dan kita adalah pemenang. Untuk itu hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini ya, dalam rangka untuk melakukan pemenangan lagi. Makanya kemarin ada acara trophy. Tadi sudah ada juga main bola, ada pemenangnya juga ya Pak Obed ya. Ya, ada hadiahnya kan Pak? Ada. Nah, jadi memang pemenang itu ada hadiahnya Pak. Allah menjadikan kita pemenang karena ada hadiahnya. Dia memberikan hadiah kepada kita Ibu. Hingga sekarang hadiahnya itu kita mau gunakan untuk hal yang baik atau tidak. Oh tadi hadiahnya berapa Pak Obed? 30.000 untuk kita mungkin tidak banyak. Tapi bagi orang yang tidak punya uang, 30.000 itu besar sekali. Itu baru kita hitung dengan uang. Belum lagi hal tubuh kita semua yang kita tidak bisa hitung dengan uang. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita sudah bersyukur, dalam rangka kita sudah diberi kemenangan oleh Allah, ya, maka ada teori, ya, teori yang disebut dengan
teori ekspektasi. Teori ini saya harapkan bisa dicerna oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengisi sisa waktu kita yang tidak banyak. Ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sepertiganya, atau mungkin ada yang besok, kita tidak tahu. Hari ini kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, Bapak. Semoga banyak yang kita bisa lakukan. Nah, yang pertama adalah kita harus merubah keyakinan kita. Kalau keyakinan kita sekarang ini, kita merasa masih kalah, kita harus rubah bahwa kita menjadi pemenang. Kalau seandainya kita merasa belum apa-apa, kita harus rubah bahwa kita sudah melakukan apa-apa. Kalau seandainya kita merasa sudah melakukan apa-apa, kita bilang bahwa kita belum melakukan apa-apa, masih banyak kita harus lakukan. Itu keyakinan yang kita harus rubah, Bapak Ibu sekalian. Dengan kita merubah keyakinan kita tadi, maka kita punya harapan dalam waktu yang pendek tadi, banyak yang kita bisa lakukan. Waktu seperempat, setengah, sepertiga tadi, ya, banyak kita lakukan dengan kita melakukan merubah harapan. Terus dengan kita merubah harapan, apa yang kita harus rubah, Bu? Pak, kita harus merubah sifat kita. Maaf ini, edit belum dimatikan. Jadi kita harus merubah sifat kita dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang baik. Kita harus rubah menjadi sifat-sifat yang lebih baik, sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang menjadi harapan dari atasan kita, bawahan kita, keluarga kita, teman kita. Itu yang kita rubah, Bapak Ibu sekalian. Dengan kita merubah sifat, apa yang kita lakukan? Dengan kita merubah sifat berarti kita juga berubah tingkah laku. Dengan tingkah laku kita berubah apa? Kita berubah performance. Jadi kalau seandainya di tempat Bapak Ibu ada appraisal, kan ya di HRD, apa namanya? DP2K. Kalau skornya kuartal kemarin ya kurang bagus, ini sebentar lagi mau akhir tahun lebih bagus, ya grade-nya naik, ya dengan grade-nya naik ada promosi, dengan promosi gajinya juga naik, ya itulah kira-kira performa yang kita harus tingkatkan dengan cara kita merubah keyakinan. Jadi dengan cara kita merubah pikiran, maka kita juga bisa merubah hidup kita. Bapak Ibu, ada 10.000 sumpah pemenang. Yang pertama, aku akan mengerjakan kebaikan. Jadi pemenang itu selalu berkata kepada dirinya bahwa ia akan mengerjakan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku akan selalu mengatakan aku pasti bisa. Selama ini kita bisa, aduh saya nggak bisa. Itu hanya ilusi, itu hanya pola pikir, itu hanya perasaan. Kalau seandainya kita bisa rubah cara pikir kita tadi, maka kita bisa merubah cara hidup, ya, maka itu pasti bisa. Yang ketiga, Bapak Ibu, sesuatu yang kita bisa kerjakan itu pasti bisa kerjakan. Karena pada dasarnya kita sama orang lain makannya sama, darahnya tadi sama-sama merah. Nggak ada kan darah biru? Nggak ada. Yang biru paling matanya kalau sama orang barat. Tapi darahnya sama, yang disemprotkan sama, udaranya sama, jumlah udaranya sama. Jadi nggak ada bedanya kita dengan orang lain. Jadi kalau orang lain bisa berhasil, maka harusnya kita juga bisa berhasil.
Satu lagi, nomor 4 Pak, Ibu. Kita tidak puas dengan apa yang sudah ada sekarang. Kita tidak puas dengan jabatan kita sekarang, maka kita harus bekerja lebih keras supaya jabatan lebih tinggi. Ya. Kemudian kita tidak puas dengan gaji sekarang, maka kita harus menunjukkan kepada perusahaan menghasilkan sesuatu lebih besar sehingga perusahaan bisa memberikan reward balik kepada kita. Kita tidak puas dengan ilmu yang kita punya sekarang, kita harus belajar. Kita tidak puas dengan fisik kita karena sakit-sakit, kita harus olahraga, kita harus sehat, kita harus kurangi merokok. Bapak-bapak sekalian yang merokok, Tuh. Bapak, Ibu, saya kebetulan, ini saya mau cerita sedikit. Saya kebetulan ada membeli tanah itu di sekitar perkebunannya Mas Fati. Tadi saya cerita sama Pak Esep juga, Pak Esep. Ya, Pak, harganya di sana itu 1 meternya, kalau dapat yang murah. Sayang, saya nggak sampai hati kadang-kadang mau beri uang kepada yang jual itu. 1 meternya sama dengan 1 bungkus samsu, Pak. 10 ribuan. Ada 5.000 tanah di sana. Jadi bisa bayangkan kalau seandainya kita merokok 1 bungkus 1 hari, itu berarti kita membakar lahan 1 meter, Pak, Ibu. Capek kan lah. Capek deh. Saya tentu ini kita bisa debat panjang kalau bisa macam rokok, tapi paling tidak kita mencoba, saya berusaha untuk menasihati Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa berkurang rokoknya, nggak usah berhentiin Pak Ibu, kasihan juga nanti yang jual rokok nanti nggak laku. Ya, paling nggak kita bisa mengurangi rokok kita, ya, kemudian pelan-pelan kita bisa hentikan. Belajar hidup sehat. Mudah-mudahan dengan begitu tadi, ya sisanya lebih panjang Pak, sisanya lebih panjang. Terus satu lagi, kita kalau seandainya ingin jadi pemenang Bapak, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kalau sama saja kita melakukannya, maka kita tidak jadi pemenang. Coba misal contoh, ya, kalau kita bertanding karate Pak Dida, kalau lawan kita melakukan tinjuan, kemudian kita melakukan tinjuan yang sama, maka tidak ada pukulan yang masuk. Kita harus melakukan pukulan yang berbeda, cara yang beda, style yang berbeda, supaya kita bisa menang. Jadi kita harus berpikir yang berbeda dari yang sebelumnya Bapak, Ibu, supaya kita menang. Berbeda dengan orang lain, berbeda dalam menyelesaikan masalah. Kalau seandainya sama, maka kita jadi sama dengan yang lain, tidak jadi pemenang, tidak ada bedanya sama dengan yang lain. Untuk itu hari ini, marilah kita sama-sama untuk mencari, membuat sesuatu yang berbeda, yang lebih baik daripada orang lain. Maka kita jadi pemenang. Satu lagi, kita harus mencari peluang dan hasil, bukan uang. Jadi kalau seandainya kita mencari uang, Bapak Ibu, maka dapatnya uang. Tapi kalau kita mencari sesuatu peluang dan hasil, pasti dapatnya uang. Bisa buktikan. Bapak berbuat baik karena Bapak ingin berbuat baik, pasti dapatnya uang. Bapak bekerja keras bukan karena uang, pasti dapatnya uang. Tapi Bapak kalau cuma mau dapat uang, pasti dapat cuma uang. Makanya mulai hari ini juga saya pribadi, kita semua sama-sama, marilah kita melakukan obsesi perbuatan yang dasarnya adalah hasil, bukan uang. Dengan niat yang tulus, benar, maka uang ikutin. Contoh, jajan dari HRD udah tahu kali ya, kalau seandainya kita orangnya baik, kerjanya bagus, pintar, bisa memberikan sesuatu yang lebih baik pada perusahaan, perusahaan akan lihat otomatis jabatan dinaikkan,
Karena jabatan naik otomatis gaji naik. Bonus juga dapat. Itu yang saya maksud tadi, Bapak Ibu sekalian. Satu lagi, bila ada peluang, kita harus ambil. Peluang misalnya adalah ya, peluang tadi jabatan misalnya, peluang ya pekerjaan, atau peluang untuk menghasilkan pekerjaan, peluang untuk membantu orang lain, peluang untuk membantu anak buah kita, peluang untuk SP ini lebih baik, peluang supaya SP ini bisa memberikan manfaat kepada anggotanya yang ribuan. Dengan peluang itu, maka kita harus lakukan, karena banyak kesempatan. Kesempatan kita terbatas, mumpung di pengurus Pak Dida ini, ya, maka harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari pengurus sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga nanti pengurus yang baru itu akan melakukan hal yang lebih baik daripada yang pengurus sebelumnya. Itulah disebut dengan keberhasilan dan pemenang. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus berusaha menjadi pahlawan bagi orang lain. Mulai dari diri kita sendiri. Pahlawan diri kita. Pahlawan anak istri kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan anak istri kita? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk anak istri kita, anak kita? Betapa banyak waktu kita bermain dengan dia, apakah main catur, atau belajar dengan dia, atau nonton bola kalau seandainya hobi bola. Kemudian kasih sayang, memberi semangat, mengajarkan, memberi dorongan, memberi motivasi supaya dapat nilai bagus untuk anak-anak kita. Mendoakan waktu sholat, dari luar sholat. Kemudian mencium istri pada sebelum berangkat kerja. Pulang kerja juga cium istri, cium tangannya. Cium tangan anak sebelum berangkat. Pulang juga begitu, menyapa. Banyak sekali hal-hal kecil yang harus kita lakukan pada keluarga kita. Baru keluarga, belum tetangga yang sekitar kita. Banyak tetangga yang sekitar kita yang tidak mampu. Banyak anak yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Apakah sudah kita lakukan? Belum banyak. Saya juga begitu, belum banyak. Ini tugas kita bersama semua, Bapak Ibu sekalian. Mumpung kita punya waktu kita tinggal setengah, seperempat, sepertiga. Satu lagi, pemenang adalah bangga dengan keberhasilan. Tapi kebanggaan itu tidak membuat dia menjadi takabur, tidak membuat dia jadi sombong, tidak membuat dia menjadi congkak. Dan terakhir, pemenang itu tidak pernah menyerah dalam bekerja, berbuat, beramal, berdoa. Terus saja dia lakukan. Saya dengar tadi malam katanya ada acara tahajud juga. Itu adalah mungkin memberikan inspirasi kepada kita. Tahajudnya bukan hanya di sini saja, tapi juga di rumah mungkin dibiasakan untuk tahajud juga. Ya, jadi itulah yang kita bisa lakukan bersama ya pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak waktu yang saya bisa berikan karena memang waktunya juga terbatas. Saya tahu Bapak Ibu sekalian juga sudah capek. Ya, masih ada satu agenda acara lagi ya yang mesti dilakukan. Ya, kemudian juga sore-sore mesti sudah pulang. Ya, ada yang jauh dari sini. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini hanya bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu sekalian untuk kita mulai berubah. Tolong dicamkan apa yang ada di sini, kemudian sama-sama ini menjadi ingatan untuk saya juga pribadi untuk memperbaiki diri saya, Pak Dida. Sama-sama juga kita saling mengingatkan. Kemudian saya berdoa juga semoga SP ini ya lebih maju ke depannya, memberikan manfaat yang besar-besar kepada anggotanya, bisa memperjuangkan hal baik untuk anggota dan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sauki. Tibalah kita pada puncak, sebenarnya bukan puncak ya, kesimpulan dari acara ini. Rekan-rekan sekalian silahkan persiapkan. Kita akan melaksanakan acara paintball Benteng Takeshi lah. Pesan saya cuma satu, tolong ikuti aturan main yang ditetapkan wasit, karena ini sangat agak berbahaya juga. Gaperes lumayan Pak. Jangan pernah membuka helm Pak. Itu aja yang paling penting mungkin.
Ada helmnya disediakan di sana. Dulu sebentar. Ya. Kalau ada pertanyaan ada ini. Oh iya, maaf. Masih ada waktu untuk tanya jawab sebetulnya 10 menitan. Enggak. Enggak, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Oke ya. Selamat Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya kebetulan termasuk angkatan generasi muda Pak. Baik di KTP dan juga di STP nih Pak. Ini kalau saya berbicara masalah pemenang nih Pak, kalau menyikapi kehidupan zaman sekarang ini kan Pak, kebanyakan kehidupan ini udah termonopoli oleh duniawi gitu Pak. Jadi ada pandangan hedonisme, segala sesuatunya diukur dengan sesuatu dengan uang gitu. Nah sejauh ini apa kiat-kiat untuk membimbing diri kita agar tidak berorientasi ke sana itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Oki. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan ini susah dijawab karena memang sudah naluri manusia bahwa kita harus dan tergantung dengan yang disebut dengan materi. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita mulai dari kita sendiri. Tadi yang saya katakan tadi, kita harus merubah cara pikir kita dulu. Dengan kita merubah cara pikir, maka kita bisa merubah cara gaya hidup. Karena sebenarnya materi, uang itu tidak lain adalah kebutuhan, tapi tidak lain juga adalah gaya hidup. Boleh Bapak Ibu di sini pastikan, ketika saya misalnya waktu dulu kerja dari bawah jadi engineer, gajinya waktu itu masih di bawah 2 juta, gaya hidup 2 juta. Sekarang jabatan saya sudah direktur, komisaris di 3 perusahaan, gayanya gaya direktur. Jadi tergantung tadi itu, pola pikir, cara pikir, itulah yang membuat kita untuk gaya hidup. Tinggal sekarang kita menempatkan mana yang basic need yang memang harus kita gunakan, mana yang secondary, tertiary need yang kita harus bermain di situ, berpikir di situ untuk pandai-pandai menggunakannya. Itu Pak Oki. Basic need tidak lain memang harus kita keluarkan. Masa kita nggak mau mengeluarkan, katakanlah beli beras, beli pakaian, beli rumah, itu adalah basic need. Tapi yang kemewahan, yang gaya, itu yang coba kita kurangi. Contoh yang baik adalah mulai dari kita sendiri, karena anak-anak kita ikut. Anak saya juga begitu Pak, Bu. Sekarang itu makan durian nggak bisa, makan jengkol nggak bisa. Kenapa? Karena gaya hidup yang sudah berbeda. Saya bawa kemarin rambutan, nggak bisa makan rambutan. Hanya satu, jadi 3 anak itu hanya satu yang bisa. Yang tua, yang besar, yang bisa menyesuaikan. Gitu. Tapi yang 2 tidak bisa menyesuaikan. Jadi mungkin tugas kita ya untuk bagaimana dia bisa mengikuti ya atau katakanlah menyesuaikan dengan gaya hidup kita. Itu Pak Oki. Jadi tergantung semua dari kita sendiri bagaimana kita menjadi pemimpin di rumah tangga untuk bisa maju contoh ya, supaya anak-anak kita tidak menjadi egoisme, tidak menjadi materialistis ya. Kemudian benar-benar anak-anak yang katakanlah menjadi harapan kita semua. Mohon maaf kalau jawabannya kurang pas. Tadi mungkin yang lain Pak, ada yang mau tanyakan? Ya Pak, tidak mau enggak?
kasih Pak. Tadi ada teori ekspektasi ya Pak ya. Iya. Barangkali kalau saya lihat ada teori yang sangat kuno ya, teori kebutuhan yang dari Maslow itu ya, hierarki itu, di mana kebutuhan dasar itu kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan dasar ya. Nah ini ya katakanlah kawan-kawan kami di kebun-kebun di lapangan ini memang dominan teman-teman kami ini anggota SP ini yang berada di level yang dasar tadi ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, untuk makannya, untuk pakaiannya, itu sandang pangan gitu. Nah, bagaimana caranya konkretnya Pak untuk memotivasi mereka supaya mereka tuh artinya kita ajak untuk meningkatkan produktivitas gitu. Kita tahu bahwa memang kebutuhan dasarnya aja ini bahkan mungkin suatu saat kebutuhan dasarnya ini malah tidak cukup gitu. Tapi kita ingin memotivasi gitu. Nah ini dengan cara apa konkretnya gitu Pak? Terima kasih. Ya, memang tidak gampang karena konkretnya adalah memberi contoh dan kita tidak siap untuk beri contoh. Atasan tidak siap untuk beri contoh kepada anak buahnya karena memang beda statusnya. Jadi apa yang saya bisa sarankan adalah minta dari teman-teman yang selevel tadi menjadi contoh untuk yang lain, memberi motivasi kepada dia. Itu menurut saya lebih pas dibandingkan dengan kita memberi contoh. Contoh yang kita bisa berikan hanya sebatas memberi motivasi, tapi kan kita tidak bisa sama dengan mereka. Misalnya saya direktur, ya kita bilang sama katakanlah level operator gajinya kan sama selevel dengan UMR. Kalau kita memberi contoh harusnya direkturnya sama juga dong gaji sama UMR. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah memberi motivasi, kemudian mencari salah satu di antara mereka menjadi pemimpinnya, kemudian pemimpinnya ini memberikan contoh kepada teman-temannya. Itu menurut saya adalah cara yang bijak yang kita bisa sampaikan kepada mereka. Dibandingkan dengan kita memberi contoh sama seperti mereka, itu rasanya tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua adalah tugas kita selaku manajemen, bagaimana meningkatkan pendapatan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Misalnya tadi gitu ya, membuat program-program gitu ya, atau usaha-usaha ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya misalnya adalah bagaimana membuat karir path pada mereka sehingga pada level tertentu dalam waktu tertentu mereka harus naik ke atas. Jangan terlalu lama misalnya. Karir path-nya mesti jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka supaya dia termotivasi sehingga mereka lebih produktif. Dengan produktif berarti output untuk dirinya dan perusahaan juga meningkat. Dengan begitu berarti ada adjustment, ada alasan kita untuk menaikkan grade-nya dia. Jadi menurut saya yang lebih realistis adalah bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka, kemudian memberikan pendapatan yang lebih layak, kemudian memberikan karir path kepada mereka, memberikan pelatihan kepada mereka. Menurut saya itu adalah yang lebih realistis. Kemudian juga adalah membuat program-program ya yang bisa meningkatkan pendapatan dia ya. Apakah itu melalui koperasi mungkin sudah ada, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain ya, apakah yayasan atau apa saya tidak tahu, mungkin bisa di-create gitu ya, bentuknya gitu ya, atau kepemilikan koperasi di dalam satu perusahaan ya, perusahaan itu kemudian menghasilkan revenue, menghasilkan profitnya dimasukkan kembali balik lagi kepada perusahaan. Kemudian juga saya dengar juga di PT PPN 8 juga sudah bagus, ada layanan rumah sakit yang sudah cukup bagus ya. Itu menurut saya salah satu yang sudah lebih bagus dibandingkan tempat lain. Jadi ini tinggal bagaimana SP ya selaku top bisa memperjuangkan kepada manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa meningkatkan teman-teman kita yang level yang paling bawah tadi, baik itu pendapatannya, fasilitas maupun karir path-nya. Memang karir path ini tidak gampang
karena pada level yang bawah, ya, karena butuh effort yang cukup besar, ya. Jadi kalau kita karir path untuk level ketan sarjana gampang, tapi kalau yang bawah susah. Tapi ini ada tantangan HRD, tantangan SP untuk bisa membantu. Ketika kita membantu dia, itulah bagian daripada kemenangan kita juga, kemenangan SP. Itu Pak Dida. Tadi Pak. Terima kasih Pak, tapi barusan sudah dipertanyakan oleh Pak Ketum. Jadi pada prinsipnya kita ini berdiri pada dua sisi yang berbeda Pak. Yang pertama, pada dasarnya yang hadir di ruangan ini, semuanya ini rata-rata adalah unsur pengawas. Baik pengawas tingkat pertama ataupun istilah kami itu ada mandor besar, kepala afdeling, kepala tanaman, dan ada kepala bagian. Artinya kita berada dalam dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kita punya kewajiban untuk memberikan motivasi kepada anak buah kita yang notabene berbeda. Misalnya saya sebagai seorang kepala tanaman, maka saya berkewajiban untuk memberikan motivasi, juga berperan sebagai motivator kepada kepala afdeling, mandor besar, mandor, yang otomatis need-nya pun berbeda Pak. Mereka punya need-nya yang berbeda, sehingga kita kadang-kadang dibatasi oleh kewenangan dan tanggung jawab kita dalam memberikan motivasi, karena misalnya yang satu orang need-nya achievement, yang satu need-nya apa, sementara kewenangan kita di situ nggak ada Pak. Hal yang lain juga kita berdiri dalam sisi yang berbeda, karena kita sebagai pribadi kita yang juga butuh motivasi diri. Misalnya seperti contoh Pak, ini yang baru saya rasakan dalam 3 tahun belakangan ini, saya juga butuh motivasi diri untuk bisa meningkatkan taraf hidup saya lebih better dibanding yang lain misalnya. Artinya kita berpikir suatu saat kita akan retire, suatu saat kita akan pensiun, suatu saat kita tidak akan bisa bergantung dari perusahaan ini. Saya butuh motivasi untuk itu, tapi untuk bergerak ke arah itu, kita juga dikungkung oleh sebuah aturan yang cukup mengikat di BUMN ini, ya misalnya untuk mendirikan sebuah perusahaan dan sebagainya. Mungkin seperti Bapak dengan leluasa Bapak bisa mendirikan sebuah perusahaan, Bapak bisa menjadi sebagai seorang komisaris utama, bisa sebagai dirut. Tapi kalau misalnya seperti saya tidak, bahkan untuk sebagai komisaris pun saya tidak bisa. Ini kita juga butuh motivasi diri. Dengan segala keterbatasan seperti ini, sebetulnya bagaimana cara menumbuhkan motivasinya? Terima kasih. Diangkat secara langsung. Komisaris koperasi. Ya Pak Didi, banyaknya bagus sekali. Jadi gini, ya, pertama adalah ada tugas tanggung jawab kita, ada tugas tanggung jawab teman kita, ada tugas tanggung jawab atasan kita. Tugas tanggung jawab kita, Bapak sudah sampai tadi Pak Didi, bagaimana memberikan motivasi kepada bawahan kita. Dan tugas atasan Bapak juga ikut memberikan motivasi kepada Bapak. Masing-masing level itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, tadi Pak Didi sebutkan, ya, ada keterbatasan, ya, untuk melakukan sesuatu. Ya. Itulah perusahaan. Karena kalau seandainya perusahaan itu tidak punya aturan, maka perusahaan itu akan menjadi perusahaan dalam perusahaan, Pak Dini. Dan itu tidak sehat. Perusahaan dalam perusahaan tidak sehat. Makalah diatur. Nah, untuk itu aturan-aturan yang boleh itu yang harus dijalankan, yang tidak boleh jangan jalankan. Yang tidak boleh itu apakah itu sifatnya normatif atau sifatnya memang legal, hukum. Ya, ada misalnya contoh gitu ya, walaupun kita karyawan kan kita masih bisa dong melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan perusahaan. Misalnya ya, modalnya kita punya uang, katakan yang kita sisihkan dari gaji kita, tabungan kita buat usaha lain. Apakah itu usaha kreatif untuk istri kita? Terus apakah usaha kita buat usaha dalam bentuk franchise yang tanpa harus kita tergantung dengan usaha itu? Atau banyak sekali yang kita bisa lakukan. Bisa dimasukkan dananya itu ke dana yang lain. Jadi banyak alternatif. Itu satu ketika kita masih aktif. Sekarang pertanyaannya, persiapan kita untuk tidak aktif, apa kita lakukan? Karena waktu kita tidak panjang, tidak banyak, sangat pendek. Tentu kita harus sekarang mempersiapkan apa kompetensi kita masing-masing. Kompetensinya Pak Dini mungkin
adalah mampu untuk berusaha. Kita bisa mulai dari usaha dari sekarang, ya, yang tidak tidak bertentangan dalam perusahaan, bisa dilakukan oleh orang lain, digaji orangnya, atau dilakukan oleh istri, atau dijalankan oleh adik atau keluarga. SP mungkin sudah mempersiapkan sekarang pelatihan, ya, untuk persiapan pensiun, pelatihan entrepreneurship. Insya Allah saya bisa bantu kalau itu, ya. Jadi sudah dipersiapkan, ya, sebelum pensiun, nih kita sudah tahu apa yang dilakukan. Apakah mau bertani, mau beternak, mau peternak perikanan, atau mau berdagang, atau mau apa? Ada semua toolsnya, bakatnya sudah ketahuan, ada alatnya. Ya, bahkan mungkin Pak Dini bisa lihat, masuk ke websitenya Abarama di sana, ya, itu ada bakat talent mapping. Jadi bakat kita sudah bisa ketahuan di mana. Masuk ke sana, ada berapa pertanyaan, isi, kirimkan balik ke Abarama, nanti dibalas sama dia, bayar 60.000 atau 100.000. Bapak tahu bakatnya Bapak apa. Ya, ada tools ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, Pak. Jadi memang status kita karyawan, ya memang harus kita ikut aturan karyawan. Tapi karyawan juga kan boleh punya usaha yang tidak bertentangan dengan perusahaan. Di tempat saya juga boleh karyawan punya perusahaan, asal dia tidak bekerja di perusahaan itu double atau perusahaan dalam perusahaan. Boleh aja dia kerja di luar jam kerja, jadi marketing. Ada banyak karyawan saya, bahkan ada karyawan kita itu dia membantu tim penjualan, padahal di accounting dan finance. Ya, di accounting dan finance, ya, kita punya produk namanya produk untuk purifier, ya, dispenser yang untuk rumah tangga yang pengganti air kemasan. Orang accounting finance kita kasih kesempatan dia untuk berjualan, membantu orang marketing. Dia dapat komisi, asalkan dia kerjakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaannya dia. Tolong dicek lagi Pak Dini, Pak Dida, aturan-aturan di perusahaan. Saya tidak tahu persis karena setiap perusahaan punya regulasi aturan yang berbeda-beda. Jadi mungkin harus di list apa saja yang bisa dilakukan oleh SP untuk karyawannya supaya dia siap ketika pensiun. Pada waktu retired sudah ada alternatif untuk itu. Di list kira-kira apa? Apakah tadi itu, ya, ada usaha-usaha tidak bertentangan, atau memberikan pelatihan untuk menjadi entrepreneur, jadi wirausaha. Ya, di list usaha-usaha apa saja yang bisa difasilitasi, dibantu. Apakah itu usaha pertanian yang tidak bertentangan, ya, peternakan, perikanan, perdagangan, banyak sekali, pupuk dan lain-lain. Jadi menurut saya inilah bagian dari tugas juga dari SP untuk membantu yang tadi Pak, yang di bawah tadi. Nah, kembali ke Pak Dini, gimana sekarang Pak Dini kan butuh juga motivasi. Ya, caranya adalah pertama, tadi kan tugas saya sudah ikut memberi motivasi Pak Dini barusan. Ya, ikutlah kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, adakanlah acara-acara seperti ini Pak Dida supaya teman-teman terus semangat. Ya, itu satu. Ya, reguler, apakah 6 bulan sekali gitu ya. Tidak mesti harus acaranya seperti ini sekarang. Bisa dalam bentuk pengajian, motivasi, ya, di masing-masing apa nih namanya nih? Unit. Unit kebunnya, gitu ya. Itu. Bahkan satu lagi, saya tahu Pak Dini ini motivator nih. Semangat. Ketika kita memberikan motivasi kepada orang lain, sebenarnya kita memberi motivasi pada diri kita sendiri. Hari ini saya memberikan motivasi pada diri saya sendiri. Karena saya harus menyiapkan materi, saya harus belajar, kemudian saya harus meyakinkan diri saya sendiri. Saya harus menyampaikan sesuatu ini kepada bapak-bapak sekalian, saya harus yakin bahwa saya juga harus begitu. Jadi Pak Dini sering-seringlah memberi motivasi kepada anak buahnya. Karena ketika Pak Dini memberikan motivasi kepada anak buahnya, sebenarnya Pak Dini memberikan motivasi kepada diri sendiri. Sama, saya ngajar di ITB. Ketika saya mengajar, saya harus siap dengan apa yang saya sampaikan. Ketika saya mengajar, berarti saya belajar. Bapak lihat kan, saya sekarang memberi motivasi, sebenarnya saya memberi motivasi pada diri saya sendiri. Meyakinkan diri saya sendiri juga. Kita sama. Itu Pak Dini, mungkin bisa terjawab Pak. Jadi kita perbaiki nanti Pak Dida ya, apa saja yang kita bisa bantu di list gitu ya, untuk teman-teman yang udah mau pensiun, apa yang mesti kita bisa siapkan.
Ya, biasanya di UM kan udah ada tuh programnya, program persiapan pensiun ya. Nah mungkin itu dibuat yang kira-kira mengakar, kemudian jauh-jauh sebelumnya, jangan sampai nanti pas dekat-dekat kaget, gitu loh. Mungkin sudah lebih advance dibandingkan dengan yang standar tadi. Kalau cara standarnya itu mungkin waktunya pendek, sekarang mungkin jauh-jauh hari persiapan gitu. Saya pikir BUMN seperti PTMPN 10 tidak merasa keberatan untuk memperbaiki atau melakukan sesuatu yang baik untuk karyawannya, asal itu tidak bertentangan. Itu Pak. Ada lagi? Satu lagi, waktunya mungkin karena mesti udah jam 2, mesti. Oh. Baik Pak, Ibu sekalian, punten kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak, Ibu, untuk saya, untuk keluarga, kemudian juga untuk karyawan kita, anak buah kita, kemudian di lingkungan kita, ya inspirasi ini gitu ya. Tadi juga yang materi yang kreativitas dan ini sudah ada juga, itu bisa dipakai untuk melatih teman-teman kita yang lain juga gitu ya. Itu saja dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki, sekaligus teriring permohonan salam dari kami semua bahwa kalau kita ingin jadi pemenang, kita harus selalu kumpul dengan pemenang. Jadi silaturahmi ini jangan pernah berakhir. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Tim Penbo sudah menunggu. Mohon dikumpulkan tadi kuesioner yang sudah diberikan oleh tim Caldera. Tadi diisi oleh banget dengan Bapak. Satu tim itu terdiri dari 20 orang. 20 orang. Pak Sauki juga kita minta keriduannya walaupun nggak ikutan Penbo, yang nonton dulu Pak, yang dulu pulang karena durian menunggu Pak.